Punya teman atau nggak punya teman dalam hidup itu bukan suatu masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu merendahkan harga dirimu hanya untuk demi seorang teman atau beberapa teman yang tidak sefrekuensi dengan dirimu. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang pertemanan. Tentunya setiap orang pasti memiliki pertemanan, entah itu untuk satu orang, dua orang, atau tiga orang, bahkan lebih ya. Biasanya akhir-akhir ini pertemanan itu disebut dengan circle ya, dimana setiap orang memiliki circle-nya atau lingkaran pertemanannya masing-masing. Sebenarnya punya teman atau nggak punya teman itu masalah nggak sih? Terus ngaruh nggak sih sama kehidupan kita? Setiap orang tentunya memiliki pengalamannya masing-masing ya dalam setiap pertemanan. Entah itu ada temannya yang baik atau yang kurang baik, yang setia ataupun yang tidak setia. Tentu setiap orang punya ceritanya masing-masing. Dan pasti kita selalu berharap untuk memiliki teman yang setia, yang loyal, yang selalu ada di saat kita susah ataupun senang, yang nggak pernah ngomongin kita dari belakang. Teman itu benar-benar kayak bestie atau sahabat sejati banget ya buat kita. Dan kadangkala kita kalau merasa udah sefrekuensi, dia itu seperti saudara kita sendiri. Walaupun pada kenyataannya itu nggak ada yang namanya hubungan darah. Pernah nggak sih kalian ngerasa sedekat itu dengan teman kalian? Atau misalnya nggak deket itu sama teman kalian karena perbedaan frekuensi ataupun emang nggak sejalan dengan kalian? Atau misalnya untuk saat ini kalian nggak punya teman seorang pun, apakah itu akan menjadi masalah? Tentu enggak ya, itu nggak akan menjadi masalah. Hidup adalah pilihan diri kita sendiri. Kita mau mempunyai teman silahkan, kita juga nggak mau punya teman juga silahkan. Jadi ketika kita tidak memiliki teman, itu juga tidak akan menjadi masalah. Setiap orang tentunya memiliki haknya masing-masing dalam memilah dan memilih seorang teman, atau mana yang layak untuk dijadikan teman, atau emang dia pengen penyendiri, nggak mau ribet dengan pertemanan. Atau misalnya kalian sadar nggak sih, seiring bertambahnya usia kita, seiring bertambahnya kedewasaan kita, kadangkala circle pertemanan kita itu semakin mengecil. Kadang yang tersisa cuma satu atau dua orang. Itu bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka ya. Kadangkala setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi semakin dewasanya seseorang pasti semakin bertambah dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Atau emang mereka punya bestie lain atau circle yang lain, pertemanan yang baru lah. Dan kalian apakah pernah berkecil hati dengan circle pertemanan yang semakin mengecil ketika kalian dewasa? Atau misalnya kalian berpikir bahwa Tuhan sedang menyaring atau memilih mana yang baik untuk kalian dan mana yang tidak baik untuk kalian? Oke, di sini aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi aku ya. Kalau aku itu orang yang nggak terlalu banyak berteman. Bukan karena aku seseorang yang antisosial atau ansos, nggak sama sekali ya. Tetapi kadangkala aku sering mencari temannya itu yang sefrekuensi dengan aku. Misalnya nih, ketika aku dulu masih sekolah nih ya, dalam sekelas ada berapa banyak cewek gitu loh. Hanya ada satu atau dua orang yang bisa aku jadikan sebagai teman sejati aku. Bukan berarti aku tidak menyukai yang lainnya, tetapi emang kadang kala aku itu milih-milih orangnya, mana yang bisa sefrekuensi sama aku dan mana yang enggak. Jadi guys, sejujurnya aku dalam hidup itu tidak terlalu memiliki banyak teman ya, hanya ada beberapa, dan itu pun kebanyakan sudah aku cut off ataupun memang sebagian lost contact karena emang mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan bagi teman-teman aku yang aku cut off, kenapa aku bisa nge-cut off mereka? Ya karena bagi aku mereka udah menjadi seseorang yang toksik atau bahkan sifatnya yang berubah. Di saat mereka sudah tidak memiliki teman baru yang tidak setia kepada mereka, mereka menghubungi aku. Dan di sana aku menerapkan batasan untuk supaya apa? Mereka tidak menyepelekan hidup aku, bahwa aku pun bisa bersikap tegas. Maksudnya gini loh, aku nggak suka dengan seseorang yang gampang berubah sikapnya hanya karena keadaan gitu. Ngerti kan maksud aku kan? Pasti setiap orang pernah memiliki atau pernah mempunyai pengalaman ini. Aku nge-cut off beberapa teman aku itu bukan karena aku membenci mereka ya atau dendam. Nggak, sama sekali aku nggak pernah punya perasaan itu. Hanya saja aku sadar betul ketika aku makin bertumbuh dewasa, Tuhan itu pengen yang terbaik buat aku. Ibaratnya Tuhan itu ngefilter siapa yang cocok jadi teman aku dan siapa yang enggak, siapa yang harus dihindari dan siapa yang enggak. Dan pada akhirnya
And finally itu aku cuman punya satu sahabat sejati yang alhamdulillah sampai sekarang masih tetap kita kontak ya, di pesan WhatsApp, kadang kita juga bercanda. Cuman ya emang kita jarang ketemu karena kita punya kesibukan masing-masing. And finally, hikmah yang bisa aku ambil, walaupun aku sekarang memiliki satu sahabat sejati ya, Allah memperlihatkan kepada aku mana yang baik dan mana yang enggak. Dan disitu aku bener-bener sangat bersyukur banget ya, bersyukur alhamdulillah banget sama Allah. Karena apa? Karena Allah itu sesayang itu sama aku, dan Allah itu memfilter mana yang baik dan mana yang enggak buat aku. Kalian juga harus tahu loh bahwa pertemanan itu bisa mempengaruhi besar kehidupan kalian, tentang lifestyle kalian atau gaya hidup kalian, lingkungan kalian, bahkan kepribadian kalian. Kebayang dong kalau misalnya kalian punya teman yang bobrok atau enggak baik, hidup kalian juga akan terpengaruh oleh hal itu ya. Kalian akan semakin merancau kemana-mana. Dari sebab itu, ketika kalian memilih teman, pilihlah teman yang baik ya, yang setia, yang selalu ada. Bahkan teman itu selalu mendukung atau mensupport kalian. Teman itu bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, bisa diajak berdiskusi. Teman yang gak pernah membicarakan kita dari belakang. Karena apa? Memang benar apa yang aku katakan adalah pertemanan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita berteman dengan yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Dan kalau misalnya kita berteman dengan seseorang atau orang-orang yang tidak baik, maka hasilnya pun akan sebaliknya. So guys, buat kalian yang gak memiliki banyak teman, atau misalkan cuma beberapa teman, atau mungkin hanya satu orang teman sama kayak aku, atau bahkan gak sama sekali, jangan pernah berkecil hati ya. Masih banyak kok kegiatan positif yang bisa kalian lakukan. Misalnya seperti membaca buku, mengupgrade wawasan, agar supaya kalian bisa meningkatkan value kalian lagi. Karena kalian harus tahu nih, kalian yang sekarang akan menentukan masa depan kalian. Ngerti kan maksudnya? Jadi kita yang saat ini akan menentukan kita di masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang, kalau misalnya kita sekarang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif dari hal kecil berproses menjadi hal yang besar, maka suatu saat hidup kalian akan melakukan perubahan besar pula atau mendapatkan perubahan yang besar ya. Jangan patah-patah semangat. Teman itu sebenarnya bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah diri kalian sendiri. Kalian itu harus bisa mencintai diri kalian sendiri walau tanpa adanya teman. Tetap semangat ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!